Setiap tahun, manusia di bumi mengkonsumsi miliaran barel minyak dan semuanya merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Jauh di atas awan sana, terdapat pembangkit energi yang begitu besar, non-stop, dan gratis. Matahari. Setiap 1 meter persegi permukaan bumi menerima 160 watt energi matahari. Atau dengan kata lain, jika kita menyelimuti 1% gurun Sahara dengan panel surya, kita akan mendapatkan pasokan listrik yang cukup untuk menyinari seluruh dunia. Tahukah Anda mengenai sel surya? Sel surya merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat menangkap cahaya matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Sel surya akan disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan unit lebih besar yang dinamakan panel surya. Mari kita lihat lebih dekat. Silikon merupakan material semikonduktor. Beberapa material, terutama logam, dapat mengalirkan arus listrik dengan mudah, yang dinamakan sebagai material konduktor. Material lainnya, seperti plastik dan kayu, tidak dapat mengalirkan arus listrik sama sekali, yang dinamakan material insulator. Semikonduktor, seperti silikon, bukan merupakan konduktor maupun insulator. Silikon pada keadaan normal tidak mengalirkan arus listrik, tetapi kita bisa membuat silikon tersebut melakukannya. Sel surya terdiri dari 2 layer silikon yang telah didoping sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Layer paling bawah sengaja didoping sehingga jumlah elektron di dalamnya tidak cukup banyak, dinamakan dengan p-type silikon. Sedangkan layer paling atas diberikan perlakuan sebaliknya sehingga memiliki elektron berlebih, dinamakan n-type silikon. Ketika sinar matahari mengenai lapisan sel surya, photons, partikel cahaya akan menghujani bagian atas permukaan sel surya. Photons yang di sini berwarna kuning akan membawa energinya masuk ke dalam sel. Partikel cahaya tersebut juga akan memberikan energinya kepada elektron pada lapisan bawah atau p-type layer. Elektron akan menggunakan energi tersebut untuk lompat melewati penghalang menuju ke lapisan atas atau n-type dan keluar melalui sirkuit. Elektron akan mengalir pada sirkuit dan akan membuat lampu menyala. Jadi, apa yang membuat kita masih ragu untuk memanfaatkan sel surya? Tentu ada alasan politis di balik keraguan ini, tetapi mari kita fokus pada segi ilmiahnya. Cahaya matahari tidak terbagi secara merata pada permukaan bumi. Beberapa area menerima lebih banyak sinar matahari dibandingkan yang lainnya. Selain itu juga, beberapa area menerima sedikit sinar matahari karena pengaruh cuaca dan tentunya juga peredaran waktu. Jadi, sel surya akan efektif jika ditempatkan pada daerah di mana potensi terjadinya hujan sangat sedikit. Efisiensi dari sel surya sendiri juga merupakan hambatan yang lain. Hingga kini, efisiensi terbesar dari sel surya adalah 46% dan kebanyakan sel surya yang dijual memiliki efisiensi 15-20%. Di balik beberapa masalah di atas, masih dimungkinkan penggunaan tenaga matahari sebagai penghasil listrik terbesar nantinya. Tentunya dengan pendanaan yang harus sangat melimpah dan juga lokasi yang sangat luas. Seiring berkembangnya sel surya, diharapkan nantinya akan mampu mengganti kebutuhan akan sumber daya minyak yang kian hari kian menipis.